Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan kamil, di hari ini adalah hari ke-22 di bulan Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2025 Masehi. Sudah 22 hari kita menjalani ibadah puasa. Usia kita sudah bertambah 22 hari semenjak hari pertama kita berpuasa. Tentunya kita harus mengevaluasi lagi dan lagi. Kenapa kita harus mengevaluasi lagi dan lagi? Karena tentunya apa yang kita jalani saat ini tentunya harus mendapatkan hal-hal yang lebih dari apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dan untuk hal tersebut, ini dibutuhkan evaluasi, dan dari evaluasi tersebut kita akan merencanakan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai hasil yang terbaik dalam segala hal. Bukan hanya dalam ibadah puasa ini saja. Dalam segala hal, semua aspek kehidupan kita harus lakukan evaluasi secara berkelanjutan dan berkala, sehingga kita terus-menerus dapat meningkatkan performa ataupun kualitas output yang kita lakukan. Khususnya di bulan Ramadan ini, bagaimana dari tanggal 1 sampai saat ini, tanggal 22, kita lakukan evaluasi. Apakah mujahadah kita sudah meningkat dari hari-hari sebelumnya? Seharusnya di hari ke-22 ini, kualitas mujahadah kita akan lebih baik dari hari-hari di mana kita mengawali bulan Ramadan ini di tanggal 1, 2, dan seterusnya. Kenapa? Karena diri kita sudah mulai beradaptasi dengan perilaku-perilaku ataupun kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak kita lakukan di luar bulan Ramadan. Misalnya, jika kita tidak terbiasa dengan puasa sunat di luar bulan Ramadan, apakah itu puasa Senin Kamis dan puasa-puasa sunat yang lain, apalagi melakukan puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Bagi kita yang sudah terbiasa melakukan itu semua, tentunya kebiasaan-kebiasaan bangun sebelum azan subuh itu sudah rutinitas dilakukan. Atau bagi sahabat insan kamil yang sehari-harinya senantiasa menghidupkan malam di akhir malam dengan melakukan ataupun mendirikan sholat sunat, sholat tahajud, dan sholat witir. Dan jika kebiasaan itu dilakukan, maka ketika bulan Ramadan sesungguhnya tinggal melanjutkan saja kebiasaan positif tersebut. Namun bagi yang tidak terbiasa, tentunya ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Nah, sudah 22 hari kita melakukan ibadah puasa ini, dan tentunya bangun sebelum azan berkumandang di subuh hari, ini sudah kita beradaptasi bangun sebelum azan subuh berkumandang. Apakah itu setengah 4 atau jam 3 bahkan, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung agar ibadah puasa kita dapat terlaksana dengan baik. Dan tentunya yang tadinya kita sangat berat bangun di dini hari, ketika hari ke-22 mungkin masih terasa ngantuk, tapi tidak seberat di hari pertama kita puasa. Karena apa? Kita sudah menjalani lebih dari 21 hari, membiasakan hal-hal yang baru bagi sebagian orang, yakni bangun sebelum azan subuh berkumandang. Nah, setelah azan subuh berkumandang, kita melakukan sholat subuh. Dan bagi yang bekerja dinas pagi misalnya, masih ada sedikit waktu, sebagian dari kita ini berbaring kembali, tidur kembali, karena untuk membayar kekurangan tidur sebelum azan subuh berkumandang. Apakah lagi yang libur, apakah lagi yang bekerjanya di siang hari, ini sebagian kita tidur setelah sholat subuh. Tentunya hal ini harus kita upayakan, kita kurangi secara bertahap, bahkan kalau bisa, kalau mampu,
Kita hilangkan dari agenda kita berbaring ataupun tidur setelah subuh. Kita lakukan mujahadah secara berkelanjutan, bagaimana sengantuk apapun, pasca salat subuh, kita upayakan untuk tidak tidur lagi ketika setelah selesai salat subuh. Bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas yang positif setelah salat subuh, khususnya di bulan Ramadan ini, kita memakmurkan masjid dari salat subuh sampai dengan terbit matahari, atau sesuai dengan keluasan waktu kita lakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kita latih lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Kita ucapkan nama-nama Tuhan pencipta alam semesta ini, dan kita masukkan ke dalam kolbu kita nama-nama tersebut sehingga terhujan di dalam hati kita. Kita lakukan terus selama bulan Ramadan ini lagi, dan ini adalah kesempatan yang cukup berharga. Kita hidupkan hati kita setelah subuh sebagaimana terbitnya matahari di ufuk timur di pagi hari. Maka kita terbitkan cahaya di dalam hati kita. Dengan apa? Dengan melantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di waktu inilah, di waktu pagi dan petang, memang kita disunatkan untuk banyak mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momentum di bulan Ramadan ini, bagaimana kita hiasi hari-hari kita. Kalaulah kita tidak bisa sanggup mengingati Allah sepanjang hari ini, sepanjang hari kita melakukan aktivitas, maka ada satu bagian waktu yang kita alokasikan untuk secara khusus mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Bukan hanya semata kita berzikir di dalam ingatan, tapi kita duduk di masjid menghadap kiblat, kemudian kita lantunkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah tersebut secara berulang-ulang lagi dan lagi. Dengan kuantitas yang kita tambah dari waktu ke waktu, maka otomatis kalimat ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan masuk ke dalam pikiran kita, akan menghujam ke dalam hati kita. Terus kita lantunkan kalimat-kalimat zikir. Silahkan dengan kalimat apapun, apakah akan mengucapkan kalimat tahlil, tahmid, tasbih, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, kita lantunkan dengan zikir yang sebanyak-banyaknya di samping zikir setelah sholat, maka insya Allah kita termasuk zakirin ataupun orang-orang yang banyak berzikir. Maka dengan latihan ini terus-menerus, minimal 1 bulan Ramadan ini, bagaimana dari ba'da sholat subuh sampai dengan terbit matahari, kurang lebih sejam setengah, kurang lebih seperti itu waktunya, dan kita lantunkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari seiring terbitnya matahari di ufuk timur. Maka kita melatih diri kita untuk bermujahadah, mengendalikan nafsu kita dari keinginan kita untuk berbaring kembali setelah subuh. Masih ada waktu di sisa 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Bagaimana kita maksimalkan dengan sedaya upaya, kita hiasi hari-hari kita. Hari-hari kita dikala kita lapar, dikala kita haus, dikala kita merasa letih, dengan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Karena inilah aktivitas yang harus kita perbanyak di samping kewajiban-kewajiban kita yang kita harus tunaikan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita isi bulan Ramadan 1446 Hijriah ini dengan yang terbaik di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang memberikan nilai tambah bagi kita, yang dapat mengupgrade diri kita menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan derajat kemanusiaan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.